Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Putri Maesari. Dan di video kali ini aku akan bahas tentang pajak. Jadi buat kalian yang belum paham tentang pajak, jangan di skip dan tonton sampai habis, karena video ini berisi edukasi tentang pajak. Dan juga selain itu, video ini dikumpulkan untuk memenuhi tugas PPL dari Rumah Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, aku ingin tahu nih sejauh mana sih masyarakat itu paham tentang pajak. Kebetulan kemarin aku udah nyebar kuesioner ke masyarakat Desa Rawasari, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang, yang aku ambil 15 orang dari pelajar, mahasiswa, karyawan, wirausaha, dan ibu rumah tangga. Sebagian dari mereka sudah memahami pajak, namun belum secara keseluruhan. Nanti akan aku lampirkan soal isai dan jawaban dari mereka di description box. Jadi buat kalian yang belum paham, jangan sampai di skip videonya, karena nanti di ujung video, di akhir video akan aku kasih contoh kasus dan pembahasannya. Jadi video ini itu bermanfaat banget buat kalian yang belum tahu tentang pajak. Sebelum kita ke materi inti, aku akan sampaikan materi umum, yaitu tentang pengertian pajak, istilah-istilah dalam perpajakan, ada sistem pemungutan pajak, sikap penghindaran pajak, dan peran pajak di Indonesia. Langsung aja ke materi yang pertama, tentang pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib yang terutang kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan berdasarkan pada undang-undang, serta tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pernyataan yang menyatakan bahwa pajak itu bersifat memaksa, iya, karena bagi warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat membayar pajak, maka mau nggak mau dia harus membayarkan pajaknya kepada negara demi membantu menunjang perekonomian negara. Nah, untuk materi yang kedua yaitu sistem pemungutan pajak. Ada 3 sistem yang dikenal, yaitu ada official assessment, ada self assessment, dan ada withholding system. Nah, untuk yang official assessment di sini adalah di mana perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak itu dilakukan oleh petugas pajak dari kantor pajak. Nah, yang kedua ada self assessment, yaitu di mana perhitungan, pembayaran, serta pelaporannya dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Nah, yang ketiga ada withholding system. Di sini yaitu perhitungan dan pelaporannya dilakukan oleh pihak ketiga. Nah, sekarang aku akan beri pertanyaan buat kalian. Bagaimana sih sistem perpajakan di Indonesia saat ini? Apakah menggunakan official assessment atau menggunakan self assessment ataupun withholding system? Nah, kalian bisa cari jawabannya dan kalian bisa drop jawaban kalian di komentar dan disertai alasan. Nanti akan aku pilih 3 orang secara random dan akan aku beri hadiah pulsa 10.000 untuk 3 orang tersebut. Nah, asik kan guys? Jadi selain kalian nonton video aku, kalian juga belajar. Jadi karena video ini tuh bersifat untuk mengedukasi. Jadi selain untuk memberikan hiburan, juga untuk memberikan pelajaran. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu istilah dalam perpajakan. Di sini aku hanya mengambil 4 istilah yang nanti akan digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21, yaitu ada wajib pajak, NPWP, PTKP, dan ada PKP. Nah, yang pertama adalah wajib pajak. Apa sih itu wajib pajak? Nah, buat yang belum tahu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pemotong pajak, pembayar pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Lanjut ke yang kedua yaitu ada istilah NPWP. Ini merupakan singkatan dari nomor pokok wajib pajak. Ini merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak yang digunakan dalam administrasi perpajakan sebagai identitas pengenal diri dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Nah,
Nah, jadi buat kalian yang udah bekerja ataupun sudah punya usaha, kalian wajib banget mendaftarkan diri kalian untuk mendapatkan NPWP. Supaya apa? Supaya nanti penghasilan yang kalian peroleh akan dikenakan pajak jika sudah memenuhi PKP. Nah, istilah yang ketiga di sini adalah PTKP. Apa sih itu PTKP? PTKP adalah singkatan dari penghasilan tidak kena pajak. Jadi nanti penghasilannya kalian itu nggak sepenuhnya dikenakan pajak. Ada juga penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Nah, PTKP di sini adalah dia digunakan sebagai pengurang untuk penghasilan bruto atau penghasilan kotor yang diterima oleh orang pribadi yang berada di dalam negeri. Nah, untuk PTKP di sini kita nggak bisa ngasal untuk menentukannya, karena untuk tarif PTKP sudah ditentukan dari undang-undang. Nanti akan aku lampirkan tarif PTKP-nya ya. Nah, untuk istilah yang keempat ada PKP. Tadi PTKP, sekarang PKP. Apa sih itu PKP? Nah, untuk PKP sendiri adalah penghasilan kena pajak. Di sini merupakan penghasilan dari wajib pajak yang nantinya digunakan sebagai dasar dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21. Nah, untuk PKP sendiri diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Nah, tadi adalah istilah-istilah yang digunakan dalam pajak, khususnya pajak penghasilan pasal 21. Nanti akan kita bahas. Nah, setelah ini aku akan bahas tentang sikap penghindaran pajak. Nah, untuk penghindaran pajak, biasa kita kenal dengan istilah tax avoidance. Nah, di sini itu merupakan suatu sikap menghindari atau menghindar terhadap pembayaran pajak dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak yang memanfaatkan berbagai kesempatan dan celah ketentuan perpajakan dari suatu negara. Jadi, sikap penghindaran pajak atau tax avoidance merupakan sikap yang buruk dan bukan sikap yang baik. Buat kalian yang udah punya kewajiban membayar pajak, maka jangan melakukan sikap penghindaran pajak karena nanti akan berimpas pada menurunnya pendapatan negara. Sekarang kita akan bahas seberapa penting sih peran pajak di Indonesia. Padahal kan kita yang bayar iuran, kok penting banget gitu kan? Nah, kalian perlu tahu, pajak itu penyumbang APBN negara terbesar. Dia menyumbang 75% untuk APBN negara. Jadi apabila pembayaran pajak itu baik, maka negara juga pendapatannya akan baik. So, bisa meningkatkan perekonomian negara. Jadi kalian bisa pilih, kalian pengen tinggal di negara dengan perekonomian yang baik atau di negara dengan perekonomian yang lemah. Dan itu dimulai dari kesadaran pajak pada diri kalian masing-masing. Nah, jadi edukasi pajak itu wajib banget diterapkan sejak dini untuk pelajar SMP, SMA, mahasiswa, karyawan, ibu rumah tangga, dan wirausaha agar mereka mengetahui bagaimana sih mekanisme pajak di Indonesia dan seberapa pentingkah pajak di Indonesia, dan khususnya buat pelajar dan mahasiswa agar mereka tidak kaget saat terjun ke dunia kerja. Videonya bersambung dulu ya guys. Nanti akan ada video lanjutannya. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video selanjutnya karena materinya masih bersambung. See you. Bye.